Gambar si Ghazali itu dibeli sama Elon Musk, sama Bill Gates buat pajangan di rumah metaverse mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Ryan di Orang Keren. Kali ini Orang Keren bakalan berbagi tentang fenomena yang lagi booming belakangan ini. Selain metaverse kemarin, ada juga fenomena Ghazali Everyday. Gue bakal cerita sedikit apa itu NFT. So, nggak panjang lebar, check this out. Nah, sekarang di dunia maya ada suatu hal yang booming gitu kan, tentang Ghazali Everyday sama NFT. Jadi apa hubungannya Ghazali sama NFT? Si Ghazali ini ngumpulin foto selfie-nya yang dia foto terus dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Itu sekitaran kekumpul berapa ya? Ada 933-an lah. Nah, di situ laku keras dalam waktu 3 hari itu ngasilin duit sekitaran 1,7 miliar rupiah gitu kan, yang dia jual di marketplace NFT, OpenSea nama webnya. Dari Ghazali sendiri pesimis ya nggak bakalan laku lah fotonya, tapi ternyata laku keras NFT yang dibikin itu, yang bikin kaget jagat maya lah. Apa sih NFT dan kenapa sih Ghazali bisa laku? Jadi gue jelasin sedikit. NFT itu singkatan dari non-fungible token. Jadi fungible itu artinya sepadan lah, punya nilai yang sama. Kayak contohnya gue punya duit 20.000. Nah, duit 20.000 gue ini pengen gue tukerin tapi beda, bukan sama 20.000 lagi, tapi sama 10.000 ada 2, atau gocengan ada 4. Nah, itu sepadan. Nah, ini non fungible, berarti kan nilai yang nggak sepadan gitu kan, kayak batu akik gitu kan, gemstone waktu dulu 2014 sempat booming. Terus kayak benda-benda yang di museum gitu kan, yang kecil-kecil aja bisa ratusan juta, atau lukisan-lukisan gitu kan bisa laku sampai miliaran. Nah, itu kan nilainya nggak sepadan. Nah, token itu artinya bukti kepemilikan, atau secara gampangnya sertifikat lah, cuma ini dalam bentuk digital ya, non-fungible token. Itu artinya aset digital atau bukti kepemilikan secara digital yang nilai tukernya itu nggak sama, yang nilai tukernya itu beda-beda. Nah, jadi gue jelasin sedikit. NFT itu sama kayak sistem di bank gitu kan. Si bank ini sebagai pengawas, pengatur yang nyaksiin semua transaksi yang dilakuin sama nasabah-nasabahnya. Umpamanya gue ada duit 5.000, gue kirim ke si Bondan 2.000. Jadi si bank ini nyatat di bukunya mereka itu 5.000 gue minus 2.000, si Bondan plus 2.000. Jadi kepemilikan gua sekarang ada 3.000, Bondan ada 2.000. Cara simpelnya kayak gitu di NFT ini. Cuma bentuknya aja yang berbeda, dan otoritas atau si pengawasnya ini atau saksinya ini namanya blockchain. Jadi blockchain itu komputer yang banyak ngawasin beberapa transaksi. Umpamanya contohnya simpelnya gua ada 100 Bitcoin lah gitu kan, amin, 100 Bitcoin. Gua ada 100 Bitcoin, si Bondan ini cuma ada 10 gitu kan. Gua mau kirim 20 Bitcoin ke si Bondan. Nah, si blockchain ini, si komputer ini ngelihat dulu gua ada 100 nggak Bitcoin gua ini. Akhirnya dilihat udah pada setuju nih si blockchain ini, oh iya si Ryan punya 100 Bitcoin. Akhirnya ditukar kepemilikan Bitcoin gua yang 20 tadi itu ke si Bondan. Si Bondan yang punya 10 Bitcoin, jadi kepemilikannya nambah jadi 30 Bitcoin, dan gua ngurang otomatis ya kan. Nah, sama kayak di NFT, bukti kepemilikannya itu dalam bentuk entah itu gambar, video, atau mungkin rekaman suara atau musik gitu kan. Ini bentuknya aset. Contohnya gue punya CryptoPunk itu, gue jual lah. Si Jati tertarik sama CryptoPunk gua, dia sanggup beli 10 Ethereum umpamanya gitu kan. Si CryptoPunk ini berpindah menjadi kepemilikannya Jati, dan 10 Ethereumnya si Jati itu berpindah ke gua. Kayak benda-benda unik yang nilainya itu nggak sepadan. Gua kasih contoh kerisnya Pangeran Diponegoro. Itu kalau misalnya di zaman Pangeran Diponegoro ya cuman keris gitu kan, dan kita juga bisa bikin keris-keris yang mirip kayak keris Pangeran Diponegoro, tapi dari sisi nilai historikalnya ada sejarah panjang di keris itu, perjuangan bangsa ini gitu kan, gimana buat merdeka ngelawan penjajah. Nah, di situ yang punya nilai tinggi gitu loh, nilai keunikannya, nilai kelangkaannya, karena keris ini yang punya cuma Pangeran Diponegoro, yang diturunin ke anak cucunya
Terus banyak saksinya kalau keris ini punya pangeran Diponegoro. Nah itu yang bikin keris itu mahal, nggak bakal dijual mungkin sama pemerintah Indonesia karena ini punya nilai sejarah yang amat tinggi. Nah di situ penjelasan sedikit tentang NFT itu secara simpelnya sertifikat digital yang nilainya nggak sepadan. Sama aja intinya NFT itu kayak barang-barang antik deh, simpelnya kayak gitu, yang diperjualbelikan di dunia digital. Kemarin kan kita ngebahas metaverse, bisa jadi aja nanti gambar si Gozali itu dibeli sama Elon Musk di metaverse gitu kan, atau dibeli sama Bill Gates buat pajangan di rumah metaverse mereka, ya kita nggak tahu karena punya keunikan masing-masing. Di situ penjelasan sedikit tentang NFT sama ya cerita sedikit sama tentang fenomena Gozali lah yang kayak mendadak. Cuma yang gue tahu dia udah nyairin, jadi belum semua dicairin 1,7 miliar itu belum semua dicairin. Yang baru dicairin sekitaran 39 atau 38 juta yang dia cairin ke duit nyata gitu, ke rupiah. Kalau misalnya itu kan currency-nya pakai Ethereum, itu sekitaran 50 juta lah satu Ethereum, ya sekitaran 0,6 atau 0,7 Ethereum lah. Yang jelas dia hoki, Gozali hoki. Kemungkinan orang lain, lu pada semua sobat-sobat orang keren termasuk gue juga, kemungkinan buat jadi kayak Gozali Everyday itu kayaknya nggak bakalan terjadi. Tapi nggak tahu, mungkin fenomena kalian apa gitu, mungkin jadi Bondan Everyday atau Jati Everyday gitu kan, atau apalah, kita nggak tahu. Oke, segitu doang cerita tentang NFT sama kesuksesannya Gozali. Dia sampai dinobatin sama Chef Arnold lah, salah satu orang yang main NFT sama cryptocurrency, itu sebagai lambang NFT Indonesia si Gozali Everyday ini. Gue minta maaf kalau misalnya gue punya salah-salah kata di video ini, salah ucap. Buat kalian yang lebih paham dari gue apa itu NFT sama blockchain seperti apa, bisa tulis penjelasan kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share video ini ke keluarga kalian, ke tetangga kalian, ke teman-teman kalian, biar kita bisa berbagi dan bisa berkembang juga channel ini ya. Gue minta maaf kalau gue punya salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orang keren. Dadah.